warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Natasha Alzima dengan NPM 218320202. Saya dari manajemen C1 dengan mata kuliah Praktikum Statistika 2, dosen pengampu Bapak Sunaryo Tumin, SE, MTTSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan regresi linier berganda. Sebelum saya ke SPSS, sebelumnya regresi linier berganda itu merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langsung saja saya membuka SPSS, lalu variabel view, lalu klik Excel, masukkan variabel kompensasi sebagai X1, karakteristik pekerjaan sebagai X2, gaya kepemimpinan sebagai X3, motivasi sebagai X4, dan kinerja sebagai Y1. Langsung saja ke variabel view, lalu klik kompensasi. Yang kedua, karakteristik underscore pekerjaan, gaya underscore kepemimpinan, motivasi dan kinerja. Lalu jangan lupa measure ke scale semua ya. Setelah itu klik data view, lalu sebentar saya lebarkan, lalu pindahkan total kompensasi pada X1 sebanyak 103 responden. Begitu juga dengan karakteristik pekerjaan sebanyak 103 responden. Setelah itu gaya kepemimpinan, lalu motivasi, tetap 103 responden. Dan yang terakhir variabel Y, yaitu kinerja. Kita pastikan dahulu bahwa tercopy 103 responden. Baik, sudah. Lalu setelah ini kan kita tadi mencari regresi linier berganda, maka klik analyze, lalu regression, lalu linear. Pastikan dependen itu adalah variabel Y, maka dependen pada kinerja dan kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi masuk ke independen. Lalu klik statistik. Setelah itu klik collinearity diagnostic. Karena tujuannya untuk melihat pengujian asumsi klasik. Hal ini merupakan melihat pengujian kolinearitas. Sedangkan pengujian autokorelasi untuk data time series mencentang Durbin-Watson. Namun karena data penelitian ini merupakan data kuesioner, maka Durbin-Watson diabaikan. Klik continue.
Lalu selanjutnya klik plots untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan scatterplots. Variabel Y yaitu S-resid, sedangkan variabel X yaitu Z-pred. Centang histogram dan normal probability plot. Tujuannya untuk mengetahui kenormalan data pada regresi linear kita. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Maka muncullah variabel untreated atau remove, modal summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, residual statistik, dan lain sebagainya. Lalu sekarang saya akan interpretasi regresi linear berganda. Interpretasi pertama yaitu persamaan regresinya. Pada persamaan regresi ini yang diperlukan yaitu tabel coefficient. Mohon maaf sebelumnya saya sudah memindahkan dari hasil SPSS ini ke dalam hasil interpretasi. Mengapa saya sudah memindahkan dan mengisinya? Karena agar menghemat waktu. Lalu langsung saja koefisien ini saya dapatkan dari ini. Jadi saya copy dan saya paste ke dalam Word tersebut. Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan rumus Y sama dengan A tambah beta 1, X1 tambah beta 2, X2 tambah beta 3, X3 dan tambah B4, beta 4, X4. Yang digunakan yaitu beta unstandardized coefficient. Hal ini bersifat regresi yang pengujiannya secara acak. Lalu langsung saja dimasukkan ya. Y sama dengan A 5,7,9 ini ditambah 0,330 X1 ditambah 0,393 X2 dikurang 0,67 X3. Mengapa dikurang? Karena rumus tersebut kan positif, jadi di gaya kepemimpinan ini terdapat hasilnya minus, maka minus 0,697 X3 ditambah 0,282 X4. Lalu dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Sebelumnya kita interpretasi yang pertama, yaitu di bagian A. Jika nilai kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja para pekerja adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Lalu, yang kedua, jika nilai kompensasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,330. Tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Yang ketiga, jika nilai karakteristik pekerjaan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,393. 0,393 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Selanjutnya, jika nilai gaya kepemimpinan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan menurunkan nilai kinerja para pekerja sebesar minus 0,697. 0,697
697 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang terakhir, jika nilai motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,282 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Baik, saya sudah menginterpretasikan regresi linear berganda. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan pengujian hipotesis. Yang pertama itu pengujian hipotesis secara parsial. Dia tuh pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu ditentukan besaran nilai derajat bebas. Untuk melakukan hipotesis ini, ada hal yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu seberapa besar nilai tabel. Karena dalam pengujian parsial ini, kita harus membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel yang sudah saya bilang tadi. Atau bisa juga menggunakan nilai sig untuk menentukan degree of freedom dari data penelitian ini dengan cara N kurang K kurang 1, di mana N adalah jumlah responden yaitu 103, nilai K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini yaitu 4. Namun perlu digarisbawahi tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metode 2 sisi. Maka langsung saja yang tadi saya bilang, rumus N kurang K kurang 1. N sama dengan jumlah responden. Jumlah data penelitian ini sebanyak 103, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini 103 kurang 4 kurang 1 sama dengan 98. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 98 dapat ditentukan misalnya nilai T tabel adalah, kita buka T tabel ini ya, T tabel 98. Bentar, saya zoom ya. T tabel 98. Jika dilihat T tabel yang 0,025 atau 0,050. Mengapa harus itu? Karena semua pengujian secara komputerisasi itu pengujiannya hanya 2 sisi. Karena dia pengujian 2 sisi dengan alfa 5%, kita desimalkan menjadi 0,025. Yang 5% itu dikali 2, maka didesimalkan 0,025. Yang atas untuk satu sisi ini, yang bawah dengan 2 sisi, tapi nilainya tetap sama. Maka tabel dari 98 yaitu sebesar 1,984. Data pengujian ya sebesar 1,984. Data pengujian secara parsial ini dapat dilihatkan seperti pada tabel berikut ini. Tabel ini sama seperti dengan tabel pertama pada koefisien ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan pada tabel 2 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel kompensasi memiliki nilai T hitung sebesar 2,605. Saya dapatkan dari sini 2605.
Jika dibandingkan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 2605 lebih besar dari 1,984 T-tabel tadi ya, dengan tingkat signifikan sebesar 0,11. 0,11 didapatkan dari sini. Lalu dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Yang kedua, pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel karakteristik pekerjaan memiliki nilai T hitung sebesar 3,184. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 3,184 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,02. Dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja para pekerja. Yang ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai T hitung sebesar 0,7,9. Dapat dari sini ya. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 0,790 lebih besar 1,984 dengan tingkat mohon maaf saya ralat. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 0,790 lebih kecil dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,11. Sama seperti tadi. Ini 0, dengan tingkat sebesar 0,480 ya. Dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,5 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja para pekerja. Yang keempat, pengaruh motivasi terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel motivasi memiliki nilai T hitung sebesar 2,104. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 2,104 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038. Dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja para pekerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian hipotesis secara simultan. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi secara simultan terhadap kinerja para pekerja. Hasil uji secara simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3 ANOVA ini saya dapatkan dari saya copy dan saya paste ke dalam Word ini. Uji ANOVA merupakan uji pendekatan simultan sama dengan uji parsial tadi, namun secara simultan ada 2 DF yang kita akan gunakan. Ada pembilang sebagai DF1 dan ada penyebut sebagai DF2. Ini ya. Pengujian ini juga disebut pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Untuk menentukan DF1 tadi dapat digunakan rumus K kurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N kurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 103 kurang 5 sama dengan 98.
Dan berdasarkan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian mode 2 sisi, maka dapat ditentukan besaran nilai F-tabel adalah sebesar 2,460. Langsung saja saya buat nih. Tadi kan sudah saya jelaskan untuk menentukan untuk melihat tabel 98 bahwa DF1 itu pembilangnya 4 dan penyebutnya 98, maka langsung saja menjadi 2,460. Berdasarkan pada hasil tabel 3 dan nilai F tabel, dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 24,147. Dari mana datangnya? Yaitu dari sini, 24147. Lalu lebih besar dari F tabel sebesar 2,460 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000 dari SIK ya. Lalu nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja para pekerja. Yang terakhir, kita masuk koefisien determinasi. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi menjelaskan kinerja para pekerja. Untuk dapat mengetahui besar determinasi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi menjelaskan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4 ini saya dapat dari model summary yang sebelah sini. Saya copy dan saya paste ke Word ini. Lalu berdasarkan pada tabel 4 diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%. Artinya bahwa kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja para pekerja adalah sebesar 49,6, sisanya 50,4%. 50,4% ini didapat dari 100% kurang 49,6, maka hasilnya 50,4%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Perlu saya jelaskan mengapa menggunakan R² tadi, karena nilai edges R² digunakan pada variabel-variabel tertentu untuk mengalami perubahan baik penambahan atau pengurangan. Sementara itu R² yang ini tadi digunakan sekali pengujian saja, sehingga hanya membutuhkan nilai R² ketika terjadi perubahan variabel seperti penambahan atau pengurangan, maka pada pengujian berikutnya memakai edges R² ini. Baik, mungkin sampai di sini aja saya menjelaskan SPSS regresi linear berganda. Saya meminta maaf atau memohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.